Selamat pagi anak-anak semuanya. Marilah pada kesempatan ini kita akan belajar membuat cerita berdasarkan gambar. Perhatikan gambar berikut ini. Apa yang sedang dilakukan Benny? Perhatikan. Benny pergi ke toko ikan. Dia membeli ikan. Nah, di toko itu banyak berbagai jenis ikan. Dan juga peralatan yang berhubungan dengan pemeliharaan ikan. Ada akuarium, ada makanan. Akhirnya Benny pergi ke rumah. Sampai di rumah dia membeli ikan yang ia beli ditaruh ke dalam akuarium. Nah, sehingga di akuarium itu Benny mempunyai berbagai jenis ikan. Lihat, ada yang berwarna merah, ada yang berwarna kuning. Setelah ikan ditaruh di akuarium, lihat gambar berikutnya. Benny tak lupa setiap hari memberi makan ikan, sehingga ikannya tumbuh dengan baik. Setelah Benny memelihara ikan, kemudian dia memberi makan tiap hari. Benny tidak lupa membersihkan tempat ikan atau akuarium. Nah, ini setiap hari dibersihkan. Ikannya menjadi sehat dan lebih menarik serta indah untuk dilihat. Perhatikan selanjutnya. Buatlah cerita sesuai gambar ya. Tadi sudah diceritakan ya secara lisan. Selanjutnya kamu bisa membuat cerita tersebut dalam bentuk tertulis seperti di bawah ini ya, ditulis. Setelah kamu membuat cerita, maka selanjutnya Benny suka memelihara ikan. Ikan dipelihara dalam akuarium. Sebutkan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merawat ikan peliharaan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merawat ikan, misalnya air harus selalu diganti sehingga bersih dan tidak berbau. Kemudian akuarium harus dibersihkan minimal 2 hari sekali. Kemudian diberi makan setiap hari. Kemudian dibersihkan dari benda-benda yang mengotori, misalnya debu dan sebagainya, atau daun atau apa yang mengganggu pemandangan di akuarium sehingga akuarium tidak menarik, itu harus dibersihkan. Ketika akuarium dibersihkan maka kelihatan menarik ya. Itu tadi beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam merawat ikan. Selanjutnya perhatikan kata-kata dalam tabel berikut. Temukan minimal 8 nama ikan dalam tabel berikut ini. Ini bisa dilihat dari baris di atas, misalnya diketemukan lumba-lumba, nama ikan. Terus baris kedua dicari. Sepertinya ini tidak ada ya baris kedua. Ada ini ikan mas. Nah, tidak ketemu 2 ya. Selanjutnya baris keempat. Tidak ya, enggak ada kayaknya ini. Selanjutnya baris keempat. Belum ditemukan. Baris kelima. Ini muncul ikan cupang ya, sudah ketemu 3 ikan ini. Selanjutnya baris berikutnya. Belum ketemu. Berikutnya lagi. Ini ketemu ikan koi. Sudah ketemu 4 ikan ya. Ikan koi. Bawahnya lagi. Ini lele. Ketemu 5 ikan. Berikutnya paus. Wah, ini ikan besar di laut ini. Ketemu 5 ya. Selanjutnya sapu-sapu. Ini sapu-sapu, ikan sapu-sapu.
Ini membersihkan akuarium biasanya. Jadi ketemu 6. Selanjutnya kita bisa mencari nama ikan yang menurun. Ini sepertinya belum ketemu kolom. Di sini terus di bawahnya dicari. Belum ketemu juga. Mungkin di bawah. Ya, ini ketemu mujair ikan. Jadi 7, ketemu 7 ya. Berikutnya belum ada. Terus ini baris berikutnya belum diketemukan. Ini juga belum diketemukan. Ini juga belum diketemukan. Sebelah sini. Mas PNBK. Oh, belum ditemukan. Nah, akhirnya ini ketemu. Yang ke-8, ikan hiu ya. Ini ikan hiu di pojok sini. Oke. Nah, itu tadi ikan-ikan yang kata-kata ya, nama ikan yang dapat kita cari dalam tabel di bawah ini. Selanjutnya, berapa nama ikan yang dapat kamu temukan? Tadi ada 8 ya. Tahukah kamu apa sebutan untuk orang yang profesinya menangkap ikan? Ini nelayan. Hanya mencari ikan. Ya, nelayan adalah panggilan terhadap orang yang bekerja menangkap ikan setiap hari. Mereka biasanya tinggal di daerah pesisir pantai atau di tepi pantai. Nelayan menggunakan jaring untuk menangkap ikan di laut, lalu menjual hasil tangkapannya kepada pedagang ikan. Lihat gambar ini. Ini adalah gambar seorang nelayan yang sedang menangkap ikan di laut menggunakan perahu. Selanjutnya, gambar seorang pedagang. Dia sedang menjual dagangannya, menjual berbagai jenis ikan. Kemudian ini ada 2 ibu-ibu yang sedang mau membeli ikan. Ya. Apa saja profesi yang ada pada gambar tersebut? Wah, profesinya nelayan dan juga pedagang ikan. Tuliskan profesi yang kamu temui pada gambar dan jelaskan. Ya, profesi yang ini profesi nelayan, pekerjaannya mencari ikan di laut. Selanjutnya nama profesinya adalah pedagang. Pekerjaannya berjual beli barang, menjual barang. Misalnya menjual ikan, jadi pedagang ikan. Kalau menjual sayur, itu disebut pedagang sayuran. Adakah profesi lainnya yang berkaitan dengan gambar tersebut? Sebutkan dan jelaskan tugas profesi tersebut. Ya, nama profesi adalah sopir angkutan. Pekerjaannya ya mengangkut ikan dalam jumlah banyak. Dari pedagang satu ke pedagang lain untuk dijual dari pasar ke pasar. Nah, ini jadi membutuhkan profesi seorang sopir angkutan. Sopir yang mengemudikan mobil. Selanjutnya, nama profesi yang berhubungan dengan penjualan ikan atau nelayan. Yang pertama adalah ini, penjual es balok. Ya, penjual es balok. Pekerjaannya membuat es balok. Es balok ini untuk mengawetkan ikan-ikan di laut. Sebab kalau tidak diawetkan dengan es, tidak disimpan dengan es, biasanya ikannya cepat membusuk dan berbau. Dan akhirnya tidak bisa dimanfaatkan atau dimakan. Selanjutnya, menangkap ikan sebaiknya menggunakan jaring agar hanya ikan besar saja yang tertangkap. Orang yang tidak menyayangi hewan laut terkadang menggunakan bahan peledak untuk menangkap ikan. Menangkap ikan menggunakan bahan peledak akan merusak makhluk laut lainnya dan menangkap ikan yang masih kecil. Ya, dengan bahan peledak itu telur-telurnya juga rusak. Kemudian ikan-ikan yang kecil mati sehingga benihnya sangat berkurang.
hasil laut maka akan semakin menurun kalau kita merusak laut menggunakan peledak atau menangkap ikan menggunakan bom. Selanjutnya, menangkap ikan sesuai kebutuhan dan hanya menangkap ikan-ikan besar saja, termasuk sikap menyayangi makhluk hidup laut. Ya, itu betul sekali. Karena yang ditangkap ikan yang besar yang dikonsumsi, sedangkan ikan yang kecil dibiarkan tumbuh besar. Telur-telurnya juga nantinya menetas menjadi ikan-ikan kecil dan akan tumbuh besar, sehingga hasil laut tetap melimpah. Selanjutnya, ayo mencoba perhatikan gambar jaring penangkap ikan berikut ini. Ya, ini gambar pertama adalah gambar nelayan dan gambar di sampingnya adalah gambar jala untuk menangkap ikan. Ayo bermain menjaring ikan, lakukan kegiatan seperti petunjuk permainan berikut ini. Buatlah kelompok masing-masing terdiri dari 12 orang. Setiap kelompok dibagi menjadi 2 kelompok lagi. Satu kelompok terdiri dari 5 orang dan kelompok lainnya 7 orang. Buatlah 2 lapis lingkaran. Lingkaran dalam terdiri dari kelompok yang berisi 5 orang. Lapisan lingkaran luar terdiri dari kelompok yang terdiri dari 7 orang. Perhatikan nomor 4. Kedua kelompok berdiri secara berhadap-hadapan. Nah, jadi yang luar 7, yang tengah 5 ya. Kemudian posisinya berhadapan. Nomor 5, siswa di setiap kelompok berpegangan tangan dan angkat tangan dan letakkan di depan secara bersama-sama. Nah, posisinya seperti gambar ini ya. Yang di dalam bergandengan, yang di luar juga bergandengan. Selanjutnya nomor 6, jika guru menyebutkan kata jaring, maka siswa yang berada pada lingkaran luar maju bersama mendorong tangan, memperkecil lingkaran, menyerupai sebuah jaring yang sedang menangkap ikan. Sementara lingkaran dalam cukup bergerak mundur, menarik tangan dan memperkecil lingkaran. Seakan-akan tertangkap jaring. Nah, seperti itu, seperti gambar ini yang seperti mau menangkap ikan ya, jaringnya yang di dalam menjadi ikan. 7. Jika guru menyebut kata ikan, maka siswa yang berada pada lingkaran luar menarik tangan dan mundur bersama, memperbesar lingkaran. Seakan-akan jaring terbuka, sementara lingkaran dalam juga bergerak maju, mendorong tangan dan memperbesar lingkaran, seakan-akan ikan akan keluar jaring. Oh, jadi ini yang di dalam mendorong keluar. Akhirnya jaringnya membesar. Bagaimana perasaanmu setelah bermain ikan dan jaring ini, bermain ikan dan jaring ini ketika dilakukan belajar tatap muka di sekolah, tapi ketika Zoom tidak bisa dilaksanakan ya. Manakah bagian yang paling kamu sukai? Nah, ini harus melakukan dulu. Tapi sepertinya menjadi ikan juga senang. Kemudian menjadi jaring juga senang. Dalam permainan itu selalu senang dan gembira. Manakah bagian yang paling sulit kamu lakukan? Nah, ini setelah dilakukan mungkin tiap anak berbeda-beda kesulitannya. Sulit mungkin kalau mendorong yang jadi ikan anaknya besar. Seperti itu. Atau tinggi. Selanjutnya diskusikan dengan temanmu. Nah, ini setelah bermain, anak-anak bisa berdiskusi dengan teman. Diskusi tentang apa? Nah, kita lihat.
Laut Indonesia memiliki banyak jenis ikan. Ada ikan yang bisa dimakan, ada juga ikan yang hanya sebagai hiasan. Semua kekayaan ini anugerah Tuhan yang Maha Esa. Kita harus mensyukuri dengan cara menjaga lingkungan hidupnya. Sampai di sini dulu penjelasan saya tentang belajar membuat cerita berdasarkan gambar. Semoga penjelasan saya ini bermanfaat bagi